bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik Jumat 7 Juli 2023, hari biasa pekan ke-13. Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Mari kita dengarkan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ada dua kelompok yang dikisahkan dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan. Kelompok pertama terdiri dari Yesus, Matius, pemungut cukai, orang berdosa, dan murid-murid Yesus. Sementara kelompok kedua ialah orang Farisi. Orang Farisi berkata kepada murid Yesus, "Mengapa Yesus makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan tersebut dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Pemungut cukai dan orang berdosa adalah orang-orang yang dengan terang-terangan tidak disukai oleh masyarakat, termasuk oleh orang-orang Farisi. Kalau ada orang-orang sejenis ini di sekitar kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, orang-orang berdosa di sekitar kita, apa yang akan kita lakukan terhadap mereka? Kita singkirkan? Supaya apa kita singkirkan? Supaya menderita? Supaya stres? Supaya mati? Jika demikian, apa untungnya bagi kita? Kita puas? Sesudah puas, apa yang kita dapat? Bukankah juga mereka adalah makhluk mulia ciptaan Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, saya sangat terkesan dengan cuplikan film Bunda Teresa dari Kalkuta. Dikisahkan demikian. Sekelompok orang datang untuk merampok kebiarannya, tempat penampungan anak-anak terlantar. Para perampok itu mengambil beras, tepung, gula, dan lain-lain. Padahal itu adalah bekal untuk anak-anak terlantar tersebut. Setelah mengambilnya, di hadapan anak-anak tersebut, seorang dari mereka, seorang dari perampok itu berkata kepada Bunda Teresa, "Aku tinggalkan untukmu sedikit beras." Dan Bunda Teresa membalas, "Tuhan memberkati." Orang itu menjadi heran dan berkata, "Aku mengambil semua yang kau miliki. Mengapa kau tidak mengutukiku?" Bunda Teresa menjawab, "Bagaimana mungkin aku mengutukimu, padahal Tuhan mencintai." Orang itu menjadi tersentuh karena jawaban Bunda Teresa, dan dengan itu ia meminta maaf. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita perlu belajar dari Yesus dan Bunda Teresa dari Kalkuta berhadapan dengan orang-orang berdosa.
Yesus peduli pada orang berdosa, makan bersama mereka, seperti Matius yang dikisahkan sebagai pemungut cukai dalam bacaan Injil hari ini. Pemungut cukai ialah petugas pajak. Mereka bertugas mengumpulkan pajak dari masyarakat Yahudi untuk diserahkan kepada pemerintah Romawi di Israel sekitar abad pertama. Masyarakat menganggap para pemungut cukai sebagai orang berdosa karena dianggap memeras masyarakat, dan karena itu dibenci oleh masyarakat. Matius adalah salah satu pemungut pajak dan dianggap sebagai pendosa. Akan tetapi, karena kepedulian Yesus pada Matius, mengajaknya untuk mengikuti Yesus dan makan bersama dia, maka ia bertobat. Bunda Teresa dari Kalkuta juga melakukan hal yang sama. Ia bisa menerima orang yang merampok barang-barang dari rumahnya, dari biaranya. Ia sama sekali tidak membenci, apalagi mengutuki mereka. Hal ini membuat mereka tersentuh dan tersadar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita perlu menolong orang-orang berdosa, orang-orang yang tersingkirkan untuk sampai pada pertobatan. Apalagilah kalau itu adalah anggota keluarga kita. Dan bukan malah menghukum dan menindas mereka sampai mati. Mereka adalah juga berharga di mata Tuhan, dan kita sama sekali tidak memiliki hak untuk menghakimi mereka secara langsung. Kalau mereka bersalah atau berdosa karena melakukan kejahatan, baiklah kita serahkan mereka kepada pihak yang berwajib. Kita tidak memiliki kuasa untuk menghakimi, apalagi mengutuki mereka. Bunda Teresa dari Kalkuta sangat sadar akan keutamaan ini. Menerima dan membantu orang berdosa untuk bertobat adalah tindakan belas kasih. Yesus berkata, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Semoga Tuhan